Sepertinya sudah join mayoritas nih ya. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Terlebih dahulu perkenalkan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika, Autodesk Partner Indonesia yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya Bapak Ibu. Pertama, terima kasih banyak juga nih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk join di webinar kita hari ini. Semoga semua dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu semuanya, tetap semangat. Oke, untuk webinar series kita kali ini, kita akan bahas tema Use and Share CAD Cerebral Design Content 2D to 3D Modeling. Jadi, kali ini kita akan mengeksplorasi nih bagaimana nanti memanfaatkan atau mengubah geometri 2D drawing menjadi cerebral content 3D yang pastinya untuk menunjang atau membuat proses desain Bapak Ibu semuanya lebih efektif dan efisien ya. Oke, selanjutnya untuk pemateri kita hari ini Bapak Ibu akan ada Mas Alfian dan Mas Kamal nih yang nanti akan menyampaikan full materi kita hari ini dari jam 3 ini sampai nanti maksimal jam 4 sore Bapak Ibu. Jadi Mas Alfian dan Mas Kamal ini merupakan application engineering kami dan sekaligus sebagai instruktur di Authorized Training Center kami yang nanti akan menyampaikan materi webinar kita hari ini. Oke, dan untuk info terlebih dahulu ya Bapak Ibu, agenda webinar seperti ini kita adakan secara rutin, jadi Bapak Ibu bisa update atau pantau terus media sosial kami, terutama ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan jadwal dan tema apa yang akan kita angkat untuk next webinar atau workshop kita. Oke, ikuti terus sampai akhir ya Bapak Ibu, karena nanti pasti banyak tips trik nih bagaimana pemanfaatan software Autodesk untuk workflow Bapak Ibu semuanya. Dan jika nanti Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan maupun tanggapan, jangan sungkan bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A yang sudah ada di Zoom Bapak Ibu semuanya ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita langsung masuk ke materi ya. Materi pertama adalah Mas Alfian nih. Mas Alfian udah siap? Halo Mas Alfian. Yes, Mas Arinda. Oke, silakan Mas Alfian. Baik. Terima kasih Mas Arinda atas waktunya. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Kembali berjumpa kembali dengan kami, Cipta Satria Informatika, di agenda Cipta Satria Webinar Series. Untuk topik kita hari ini adalah bagaimana kita reuse dan memanfaatkan 2D CAD entity menjadi 3D model ya, environment, dan tentunya setelah kita convert atau membangunnya menjadi 3D model, tentu saja pasti banyak benefit yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya sekedar 2D drawing dan berakhir hanya sebagai kertas kerja atau kertas gambar. Nah, dengan 3D model environment kita bisa reuse 3D model ini untuk content center library, untuk misalnya untuk kebutuhan analisis, kemudian untuk kebutuhan misalnya kita dapatkan massa dari geometri tersebut setelah kita aplikasikan physical properties material misalnya ya. Nah, intinya setelah kita memanfaatkan 2D drawing, 2D CAD entity dari AutoCAD atau dari CAD software lain ya, kita akan mendapatkan lebih banyak value dan benefit ketika kita sudah membangun menjadi sebuah 3D model entity. Oke. Nah, pertama di sini benefit ketika kita menggunakan 3D model ya. Nah, untuk di agenda kita kali ini bagaimana kita mereuse 2D CAD design untuk kita populate ke 3D model di Inventor. Dan karena di sini dalam satu environment Autodesk software, tentu saja AutoCAD dan Inventor ini kita bisa buat dia saling sinkronis. Ya, artinya ketika ada 2D berubah dan Inventor 3D modelnya akan berubah dan begitu sebaliknya. Nah, dengan adanya 3D model, biasanya dengan adanya 2D drawing atau 3D model ini dengan sinkronis, tentu saja memudahkan kita
untuk membuat beberapa feature untuk kebutuhannya, misalkan untuk membuat drawing, untuk kebutuhan analisis, atau misalnya berbagi konten ke third party misalnya, ya, atau ke vendor, ya, atau misalnya terkadang diperlukan review lebih komprehensif, ya. Biasanya kan kalau misalnya kita mendapatkan gambar kerja dalam format 2D, apakah itu di PDF atau di drawing, itu biasanya kan sering banyak miss, ya. Misalnya ketika difabrikasi ternyata banyak yang clash, ya, model komponennya. Nah, dengan 3D model kita bisa minimalisir, ya, dengan cara misalkan kalau misalkan di 2D itu kan hanya kita lihat dari tumpuk-tumpukan garis gitu, ya. Nah, di situ kita kesulitan tuh untuk menganalisis apakah komponen ini akan nanti clash atau tidak gitu, ya. Nah, ketika dia sudah menjadi 3D model, ya. Nah, di sini kita bisa lakukan analisis clash analisis, dan inventor atau desk tools di sini akan menginformasikan kepada kita bahwa pada area tersebut clash atau tidak. Nah, kemudian flexibility-nya, selain kita untuk kebutuhan detection study misalnya, nah di sini kita juga bisa untuk collaboration, misalkan apakah itu internal maupun eksternal, ya. Ketika kita berbagi data gitu, ya, nah terkadang kan kita berbagi data share menjadi drawing dalam format PDF. Nah, dengan kita membuat 3D modelnya dan kemudian kita produce sebagai 3D PDF misalnya, itu kan lebih komprehensif dan lebih efektif, ya, untuk proses reviewnya misalnya. Jadi untuk meminimalisir missing representation ketika difabrikasi misalnya. Nah, 3D model, ya, kita bisa mereduce design time, ya, karena ketika contohnya misalkan untuk di mechanical designer misalnya atau engineer, nah biasanya kan kita tidak hanya outputnya tidak hanya sekedar 2D drawing, ya. Nah, terkadang biasanya kita perlukan untuk visualisasi, kemudian kalau misalkan di manufacturing biasanya untuk kebutuhan CNC CAM programming misalnya, atau misalnya kita ingin simulasikan pergerakan dari komponen tersebut, ya. Nah, dengan adanya 3D model kita bisa gunakan geometri tersebut untuk beberapa kebutuhan di simulation, visualization, atau CNC CAM programming. Nah, kali ini misalkan dengan PDMC collection di Autodesk, di sini ada AutoCAD dan Inventor, yang mana ini adalah synchronized workflow antara AutoCAD dan Inventor, ya, yang mana ketika kita gunakan file dari DWG sebagai attachment di Inventor dan kita bangun menjadi 3D model, ketika 2D AutoCAD-nya ada update, ya, dia akan mengoverride 3D model di Inventor. Begitu juga sebaliknya, contohnya misalkan di factory design layout, ya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk 2D ke 3D workflow. Nah, untuk kali ini saya ambil contoh misalkan untuk pada desain fasad, ya, desain fasad untuk aluminium profile, ya, misalkan untuk panel-panel aluminium profile di desain fasad pada gedung-gedung, ya, untuk building. Nah, itu kan biasanya untuk aluminium profile itu kan biasanya konturnya atau profilnya itu kan kompleks, ya, tidak hanya sekedar rectangular atau round saja. Nah, biasanya untuk tersebut kita dapatkan dengan 2D model. Nah, dengan di Inventor, selain kita generate, sebenarnya, koneksinya sudah kembali stabil. Nah, dengan 3D model, selain kita jadikan sebagai library, misalkan untuk frame aluminium, nanti juga kita bisa
manfaatkan sebagai desain automation untuk pembuatan modulnya misalnya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya share juga untuk kita ke inventornya. Ya. Oke, misalkan di sini saya output sebagai contoh ya. Nah, kita tahu kalau misalkan di desain fasad itu ya, misalkan di sini kan profil aluminiumnya kan dia cukup kompleks ya, kalau misalkan kita tampak di sini. Nah, biasanya kita dapatkan profil ini dari vendor atau dari klien itu biasanya formatnya 2D drawing. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan 2D drawing entity tersebut ke Inventor dan kita jadikan sebagai library untuk membuat modul panel frame ini. Ya. Nah, kenapa kita perlukan di Inventor dalam format 3D model? Karena kan biasanya dalam desain fasad building misalnya sebagai contoh, itu kan bentuk mungkin tipikal rektangular gini, tapi kan spek dan size-nya berbeda, atau bahkan mungkin nanti ada yang triangular panel. Nah, tapi dia menggunakan profil yang similar, yang sama, tetapi hanya beda speknya misalnya. Nah, dengan Inventor dan kita menggunakan dari AutoCAD, memudahkan kita Inventor ini tanpa harus kita membuat dari awal sketch-nya. Ya. Oke, misalnya di sini di AutoCAD, ya. Oke, AutoCAD-nya juga saya tampilkan di sini. Nah, misalnya di AutoCAD yang di sini saya open file di data. Oke, misalkan di sini. Oke, bisa ambil dari data. Sini. Oke, workspace, dan di sini ada 2D DWG profile. Ya, misalkan ini. Ya. Oke, biasanya misalkan di sini berangkat kita dari 2D profile seperti ini. Ya, biasanya kan dari vendor atau dari klien itu biasanya mereka punya katalog ya, tetapi kan biasanya hanya profil aluminiumnya saja. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonvert ini sebagai 3D model di Inventor ya. Meskipun di AutoCAD sendiri sebenarnya kita bisa bangun menjadi 3D model sebenarnya ya, tapi yang membedakan di AutoCAD biasanya dari model di AutoCAD itu dia fix saja, fix feature aja, nggak bisa benefitnya kurang, masih kalau misalnya dibandingkan Inventor masih jauh lah, karena kalau misalkan di Inventor kan sifatnya parametrik ya, kita bisa manfaatkan misalkan content center, libraries untuk simulasi dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan di AutoCAD 3D model biasanya terbatas hanya pada visualisasi saja. Ya. Oke. Nah, selanjutnya gini kita akan bangun menjadi 3D model. Nah, simple di sini kita klik kanan, copy saja, ya, clipboard, ya, copy atau Ctrl C, ya, Ctrl C seperti ini. Ya. Kemudian di inventornya, ya, kita buat file aja baru. Misalkan di sini saya contoh buat yang di sini, ya. Kemudian saya buat sketch di salah satu plane, kemudian saya Ctrl V saja seperti ini. Nah, dia akan terconvert ya, seperti kayak kita copy paste di Word dan Notepad aja ya. Tapi sini yang kita copy paste adalah profile. Nah, ketika kita sudah punya seperti ini, biasanya biasanya saya tentukan dulu di sini saya lokasikan relocate pada posisi datumnya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk profil ini datumnya adalah misalnya pada titik di sini misalnya ya. Nah, kemudian saya finish sketch dan di sini saya extrude dan saya panjangkan misalkan seperti ini. Extrude seperti kayak di AutoCAD juga ada feature extrude ya. Nah, selama dia adalah close profile. Nah, kemudian misalkan saya tambahkan aja parameter di sini 100 misalnya. Nah, dengan parameter seperti ini ya. Jadi hanya beberapa step copy paste.
ya pada sketch plane tertentu, extrude, dan selesai kita sudah punya basic model untuk frame aluminium profile. Nah, dari sini kita langsung aja bisa jadikan dia sebagai content libraries, ya. Kita jadikan sebagai content libraries, yaitu misalkan sebagai frame struktural, ya, structural shape. Oke, sebelumnya tentu saja kita perlu save terlebih dahulu. Misalkan saya buat folder baru, misalkan di sini new alu profile misalnya, ya. Nah, ini misalkan di sini adalah profile number 201 ya 210 500 misalnya. Ya. Nah, kemudian di sini saya save dan langsung saya jadikan sebagai structural shape, ya. Nah, sini saya simpan dia sebagai others member, ya. Nah, kemudian sini saya mapping propertiesnya misalnya ke panjang. Nah, tujuannya apa saat pilih panjang? Karena kan profil ini tujuannya adalah nanti panjangnya mengikuti path yang kita assign, ya, dari frame skeletonnya. Libraries yang sebelumnya sudah kita siapkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya family description-nya, misalkan saya tentukan input aja misalkan seperti ini, ya, bebas, ya, manufacturer misalkan by vendor, ya. Nah, saya klik next dan publish, selesai. Nah, ketika kita sudah jadikan sebagai content center, kita bisa objek ini reusable untuk frame struktural, ya, untuk pembuatan misalkan untuk frame di sini. Nah, kemudian di sini kita perlu modify terlebih dahulu, ya. Nah, di sini kita juga punya di content center libraries ini kita bisa buat juga untuk kategoris komponen. Baru saja kita buat, ya. Nah, sini kita kondisikan, ya, khusus untuk frame member ini harus kita kondisikan flexible length, ya. Jadi supaya nanti komponen ini kita bisa fleksibel, kita tergantung kebutuhan panjangnya. Jadi nanti tinggal input saja, ya. Misalkan di sini minimal ya 100, kemudian maksimum raw material itu misalkan sebagai contoh 6000 mm, ya. Nah, kemudian saya klik OK dan nah, ketika di sini di contohnya misalkan saya insert ke sebuah assembly, ya. Jika saya insert ke sebuah assembly, nah di sini saya bisa fleksibel, panjangnya bebas seperti yang saya inginkan, ya. Misalkan ini 1150 misalnya, ya. Nah, di sini jadi kita reusable kontennya di sini maksudnya seperti ini. Jadi dari 2D AutoCAD tadi kita bisa fleksibelkan panjangnya dan itu sudah berupa dalam bentuk database. Artinya ketika database yang tadi sudah kita buat itu kita share ke user lain, mereka akan mendapatkan konten yang sama. Nah, kemudian misalkan untuk keperluan frame misalnya, ya. Nah, untuk plan frame berarti misalkan di sini kita buat pad-nya, ya. Jadi frame tadi akan mengikuti panjang dari pad dan geometri dari skeleton frame-nya. Nah, misalkan di sini kita buat rectangular misalnya, ya. Misalkan untuk Windows panelnya seperti ini. Nah, kemudian
dimension katakanlah misalkan ini 600 dan ini adalah 1000 misalnya. Nah, kemudian kita save ini sebagai skeleton untuk base frame modul panel untuk fasad misalnya. Nah, kemudian di assembly-nya di sini kita place tadi ke tadi filenya saya simpan di di sini skeleton frame. Nah, kemudian tinggal saya panggil aja dengan feature frame generator ya. Nah, kemudian di tab design kita insert frame. Nah, saya panggil yang baru saja saya buat ya, custom yang custom profile, karena dari defaultnya Autodesk sendiri itu biasanya untuk aluminium profile itu terbatas, jadi hanya basic shape saja, misalnya beam atau rectangular, hollow, atau misalnya besi siku, profil siku misalnya. Nah, tadi setelah kita buat, jadi kita bisa tambahkan juga custom libraries ya. Nah, misalkan contohnya ini. Ya, saya assign seperti ini. Nah, apply. Nah, ini terbalik misalnya. Nah, saya di sini bisa rearrange ya. Nah, ini 180. Nah, kemudian di sini saya nah saya insert yang lain lagi, misalkan di sini ya, placementnya di sini, apply. Nah, di sini panjangnya dia akan mengikuti dari panjang si pad-nya. Ya. Nah, oke, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan di sini kita ada perubahan di skeletonnya, ya, nah dia otomatis pasti synchronize, ya. Oke. Nah, misalkan di sini saya rubah misalnya 781 misalnya, ya. Kemudian ini juga 1245 misalnya. Nah, dia pasti otomatis akan synchronize. Ya, dia akan mengupdate panjangnya, dan di bill of materialnya pun di sini juga akan terupdate. Jadi model yang kita buat yang berangkat dari model 2D profile tadi itu presisi di 3D model Inventor. Nah, kemudian selanjutnya dengan adanya feature di Inventor ini, ya. Nah, di sini kita juga bisa membuat untuk komponen di fasad misalnya, ya. Oke. Nah, dari sini dari profil tadi, ya, misalnya di sini saya buat custom copy seperti ini, ya. Nah, frame-frame ini, ya, di sini adalah dibuatnya dengan desain automation di Inventor. Ya. Nah, caranya di sini kita buat, ya, misalkan dari fasadnya ini, ya, fasad start. Oke. Nah, di sini kan kita nanti dia tinggal berdasarkan komponennya aja. Ya, misalkan di sini saya copy, saya ambil dari copy template untuk yang triangular bottom misalnya. Nah, profil yang di sini ya itu kita buat di AutoCAD profilnya.
dengan plus placement seperti ini, ya. Dia akan mengenerate kodenya based on penempatan di sini. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada perubahan dari geometrinya, dia akan mengikuti juga. Nah, itu salah satu untuk di 2D profile, ya, contohnya tadi aluminium profile yang kita jadikan sebagai libraries. Nah, kemudian juga tadi salah satu design automation dengan iCopy, ya. Nah, kali ini di sini dengan design automation dengan iLogic. Nah, dengan iLogic ini kita punya base model yang sama. Contohnya misalkan conveyor assembly sini. Nah, ketika placement di plan misalnya, misalkan pasti desain variannya cukup banyak ya, misalkan ketinggian dari frame, number of leg, kemudian width dari conveyornya, itu kan biasanya variasinya cukup banyak. Nah, dengan iLogic kita dengan base model yang sama, ya. Nah, di sini kita bisa atur variable dimensionnya. Nah, ini contoh, misalkan di sini, ya ini saya close terlebih dahulu. Oke, tanpa saya save aja supaya lebih cepat. Oke, nah misalkan di sini untuk desain conveyor ini ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya base model yang sama, yang berangkat apakah itu dari frame generator atau common modeling, ya kita jadi tambahkan di sana rule ya untuk mengatur parameter dimension dari ini. Ya, misalkan di sini conveyor size, misalkan saya ingin ke width dari conveyor ini adalah 1600, kemudian tingginya di sini 1200 misalnya. Nah, kemudian di sini lengthnya adalah 12 ya. Nah, number of leg-nya karena 12 ini saya tambahkan ke 6 misalnya. Nah, rollernya saya tambahkan 7. Nah, ketika saya klik apply, ya dia akan mengenerate sesuai dengan spek yang kita tentukan di sini. Ya. Nah, ini yang ketika kita sudah punya 3D model, kita bisa kembangkan menjadi design automation seperti ini. Yang tentu saja kalau misalkan di AutoCAD ini akan lebih kompleks sekali ya. Nah, di sini cukup simple ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu dari 2D ke 3D ya. Nah, ini kalau contoh sebelumnya kan saya copy paste ya. Ketika copy paste itu link atau synchronize antara AutoCAD file dengan di Inventor itu tidak tersambung. Nah, tapi dengan feature DWG import ya di AutoCAD ke Inventor, di sini kita bisa synchronize ya antara entity yang di AutoCAD maupun di Inventor. Nah, di sini sebagai contoh saya ngambil data dari AutoCAD ya, tapi metodenya bukan copy paste tapi sini sebagai AutoCAD DWG underlay ya. Nah, di sini saya tinggal proyeksikan entity yang dari AutoCAD saya convert menjadi entity sketch di Inventor ya. Dan dimensinya merefer ke spek annotation dimension yang sebelumnya sudah kita buat di AutoCAD. Nah, dan kita aplikasikan beberapa detail, misalkan di situ ada operation boolean operation apakah itu subtract atau join ya. Nah, di sini kita berangkat membangun 3D modelnya itu dari AutoCAD profile. Nah, misalkan sini kita modify. Nah, dengan desain kontak di assembly seperti ini, nah kita
bisa mendapatkan reference secara akurat ya. Jadi kita bisa merefer ke entity yang sudah ada di assembly model dari geometri komponen yang lain. Ya, dengan begini 3D model yang komponen kita buat lebih presisi ya. Nah, di Inventor kita juga disediakan ribuan libraries, baik yang default maupun yang customized yang sebelumnya sudah kita contohkan tadi untuk di misalkan aluminum profile misalnya. Nah, dengan Dewey Ganderley ketika di sana ada perubahan di AutoCAD-nya, dia akan update juga di 3D model di Inventor. Nah, kemudian selain untuk keperluan design automation, ya, kita juga memungkinkan untuk kita kita manfaatkan untuk kebutuhan FEA analysis ya. Nah, di Inventor kita ada stress analysis atau juga dynamic simulation. Sedangkan di PDF collection kita ada juga FEA menggunakan Inventor Nastran Solver, yang mana case solvernya lebih banyak jika dibandingkan dari Inventor. Inventor hanya stress linear static, tetapi Inventor Nastran kita bisa dynamic stress analysis ya, dynamic non-linear analysis, kemudian heat transfer, kemudian misalkan untuk analisis buckling atau fatigue itu kita bisa menggunakan di Inventor Nastran. Yang mana tentu saja kita perlukan 3D model geometry ya. Nah, ini di Inventor Content Center tidak hanya terbatas dari frame profile saja, ya. Misalkan untuk yang common use komponen, misalnya bracket atau misalnya untuk pump misalnya, yaitu kita bisa jadikan dia sebagai content center libraries. Dan dengan BCMA kita bisa buat beberapa varian. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, misalkan di sini kita open sebagai contoh salah satu model. Bentar, ini di sini ya, oke. Nah, misalkan di sini contohnya bracket ini. Nah, di sini kita lihat bracket ini kan biasanya ya, tapi kan biasanya tergantung juga harus fleksibel ya. Misalkan panjangnya ini kemudian lebar jarak dari face ini antar face, ya misalkan fleksibel ya. Dari kita membuat komponen setiap spek tersebut, nah di Inventor kita memungkinkan juga untuk kita variasikan ya. Di sini length ya. Nah, kemudian misalkan untuk panjang extrude-nya ini, panjang dari sininya ya. Nah, saat ini extrude length ya sudah ada, dan misalkan ini hole ya. Untuk posisi dari sketnya ini kita cek misalkan untuk kita variasikan ya. Misalkan space, misalkan saya namakan space, nama dimensionnya 3, 5 misalnya ya. Nah, kemudian di sini kita jadikan dia sebagai desain varian. Nah, desain varian. Sini ada length dan space dan thickness misalnya. Nah, misalkan di sini saya buat dua varian ya. Misalkan waktu, misalkan yang satu di sini
200 ya, kemudian space-nya tadi di sini 30 dan thickness-nya misalkan di sini yang di sini adalah 10. Ya. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, dengan base model yang sama seperti ini, nah, saya bisa mempunyai beberapa multiple dimension ya. Oke, di sini sepertinya ada kendala ketika oke, sepertinya belum fully constraint ya. Kita cek di filletnya. Oke. Nah, dengan properties ini kita bisa membuat beberapa desain varian. Nah, tapi sebelumnya di sini kita perlu cek dulu ya, kalau misalkan kita desainnya kita tambahkan 20 misalkan seperti apa hasilnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini extrude-nya kita ubah ya, kita juga harus cek apakah berhasil. Nah, itu kalau misalkan dengan iPod, kemudian selanjutnya kita publish sebagai content center seperti ketika tadi kita buat dari frame profile aluminium ya. Nah, ketika dia sudah menjadi content center, ini sudah reusable content ya. Kalau misalkan di AutoCAD kita analogikan sebagai lebih bukan blok tetapi sebagai palet ya, di desain palet di AutoCAD. Oke. Nah, kemudian kembali ke desain automation lagi ya. Contohnya misalkan untuk produk seperti ini. Nah, misalnya kan di sini banyak sekali varian ya, desain variannya. Nah, dengan adanya desain automation di Inventor ya, yang 2D drawing atau sketch awalnya itu dari AutoCAD ya, di sini kita bisa aplikasikan beberapa rule definition ya, istilahnya di Inventor ini adalah logic ya, untuk membuat kita multiple varian di Inventor model. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ada untuk fasad misalnya ya, untuk fasad mixer. Nah, di sini sama halnya seperti yang di untuk conveyor tadi. Nah, di sini kita juga bisa buat aplikasikan rule. Di Inventor ini bahasa pemrograman yang kita bisa aplikasikan untuk logic rule definition ini adalah bahasanya dengan VBA. Tapi jangan khawatir, kita di Inventor sudah disediakan beberapa snapshot template ya. Jadi kita bisa tinggal gunakan saja ya untuk keperluan desain automation ini. Ya, dan bisa juga misalnya kita tambahkan buat namanya di sini desain automation untuk varian model ya, misalkan misalkan untuk flash ya. Nah, kemudian misalkan materialnya misalkan saya inginnya chrome misalnya ya, kemudian di sini. Nah, di level LOD atau LOD medium ini fungsinya adalah misalkan kita ingin ekspor ke BIM content ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kan untuk di desain building dan sipil itu biasanya kan sudah bekerja dengan BIM ya. Nah, biasanya BIM itu kan kita perlu konten custom konten yang cukup banyak. Nah, dengan Inventor ini kita buat detail untuk fabrikasi ya, misalkan kita sebagai desain produk, dan kita bisa ekspor dia sebagai BIM content yang siap digunakan oleh arsitek ya, atau desain interior ya. Nah, misalkan ini untuk level manufacturing berarti di sini lebih detail, full detail. Nah, ketika di
medium, berarti di sini ada beberapa komponen yang tidak perlu kita tampilkan karena biasanya yang di dalamnya kan misalnya nggak perlu ditampilkan, ya misalkan atau LOD yang lebih smooth. Nah, misalkan saya untuk di sini, ya untuk yang LOD medium, untuk saya ekspor dia sebagai beam content. Ya, nah di sini tinggal saya buat create simplify part, ya. Oke, sorry di sini, ya. New substitution buat simplify, ya sini saya save terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita inputnya misalkan view-nya. Oke, di mana? Saya sebentar. Oke, ada di sini saya klik kanan, create new substitute, ya. Nah, kemudian di sini exclude komponen no, dan ini kita jadikan dia sebagai graphic komponen, ya. Advanced properties di Oke, sorry, kita buatnya di create simple wrap. Nah, terlebih dahulu kita buat create simplify part, dan ini harusnya dia sebagai standar komponen, dan di sini di environment-nya di sini kita jadikan sebagai beam content. Nah, dan beam content di sini kita ekspor ke building komponen, ya. Nah, formatnya RFA atau AFC. Nah, kalau RFA berarti di sini kita harus di open di Revit version yang sama dengan publisher inventornya. Nah, kalau misalnya AFC bisa kita open di format IC software yang lain. Kalau misalnya Autodesk kita bisa open untuk Revit software di versi yang berbeda. Ya. Nah, itu salah satu untuk di reuse komponen. Nah, selain AutoCAD, sebenarnya Inventor kita juga fleksibel untuk kita open dari multi CAD file, misalkan dari NX atau ProE, CATIA, ya, itu kita bisa convert menjadi Inventor model file. Nah, kemudian ini ada tambah sekali lagi untuk bagaimana synchronize antara 2D dan 3D di AutoCAD dan Inventor. Nah, dalam hal ini adalah kita sebagai factory planner, ya, dengan feature factory utility di Pedestrian Collection yang memungkinkan kita untuk mensinkronis antara 2D entity dan 3D model secara real time. Nah, misalkan di sini kita membuat layout, ya. Di sini kita buat layouting. Nah, ketika kita placement layout seperti ini, nah kalau misalkan di AutoCAD dia berupa blok, 2D blok, ya. Tapi ini 3D blok yang kita dari libraries yang sudah kita sediakan oleh Autodesk maupun kita buat custom, dia juga membawa 3D modelnya, ya. Jadi kalau misalkan di AutoCAD dia berupa AutoCAD blok, ya. Nah, nanti di Inventor dia sudah ketika kita berpindah ke Autodesk Inventor interface, dia akan terkonvert menjadi 3D model geometri secara otomatis sesuai dengan spek yang kita masukkan di AutoCAD environment. Nah, kalau misalkan di sini kita attach dari AutoCAD yang lain, yang mana sudah kita input juga smart block dari libraries
Nah, sekarang di sini kita layouting seperti ini. Nah, dan kita edition. Nah, kita sudah selesai, misalkan kita sudah cukup misalkan di sini, ya. Nah, di sini kita akan lihat secara 3D model di Inventor. Nah, tinggal kita switch saja, ya, switch back ke Inventor environment, ya. Tinggal kita open layout yang tadi kita buat, ya. Nah, dengan factory tools seperti ini, yang memungkinkan kita untuk sinkronis dua arah antara 3D dan 2D environment. Ketika di 3D modelnya ini kita ada perubahan, ya, dia akan mengoverride 2D-nya. Ya, ketika di 2D-nya DWG ada perubahan, sebaliknya juga akan mengoverride juga 3D model feature di Inventor interface-nya. Nah, oke, misalkan di Inventor kita menambahkan 3D model dari libraries. Nah, ketika kita kembali ke AutoCAD, ya, nah di sana juga akan otomatis terbawa, ya, penambahan ini. Oke, semua workflow yang kita tampilkan tadi dari awal, dari 2D ke 3D, kemudian setelah kita jadi 3D kita bisa manfaatkan untuk design automation, untuk visualisasi, untuk desain layout, atau misalkan untuk FEA simulation, untuk kita analisa struktural strength-nya. Nah, itu sudah tersedia di PDMC Collection. Ya, di sana ada Inventor, AutoCAD, kemudian ada Navisworks, ya, atau 3ds Max untuk realistic rendering animation misalnya, ya. Nah, di situ sudah disediakan di PDMC sebagai end-to-end solution dari 2D CAD ke 3D model environment. Oke, silakan jika ada pertanyaan, kita open sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini, waktu saya kembalikan ke Mas Arinda. Oke, Mas Alfian. Silakan ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan maupun tanggapan, bisa disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Oke, Mas Alfian juga terima kasih ya sudah menyampaikan materi kita hari ini. Bisa mengikuti semua ya Bapak Ibu, bagaimana kita lihat tadi proses agar bisa mempercepat workflow desain kita untuk kita sebagai user sendiri maupun untuk tim kita nih untuk kolaborasi, dan bagaimana cara memanfaatkan dan mengubah geometri 2D drawing menjadi konten 3D model geometri yang dengan variasi spesifikasi yang bisa kita gunakan berulang kali seperti itu ya, atau shareable istilahnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, jadi dengan menggunakan inventor yang terdapat dalam Product Design and Manufacturing Collection yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Alfian, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua benefit itu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, atau jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait event training software Autodesk maupun licensing software Autodesk, Bapak Ibu bisa kontak kami melalui website kami ciptasatria.com maupun sosial media kami yang sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Linknya bisa dibuka masing-masing media sosialnya.
Karena kami juga merupakan Autodesk Code Partner nih Bu di Autodesk di Indonesia dan juga Autodesk Training Center-nya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan dan jangan ragu lagi untuk kontak kami terkait solusi dari permasalahan Bapak Ibu semuanya terkait software design engineering atau Autodesk. Atau Bapak Ibu bisa kontak saya langsung, Arinda, yang kontaknya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan bisa di screenshot atau di save terlebih dahulu. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya. Dan untuk informasi kembali ya Bapak Ibu, agenda webinar seperti ini dan ada workshop juga kami agendakan secara rutin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa follow sosial media kita, ya kita Satria Informatika untuk mendapatkan info terupdate-nya dan tema apa nih yang akan kita angkat untuk webinar atau workshop kita selanjutnya. Dan untuk agenda terdekat, kita ada workshop nih Bapak Ibu bisa cek di media sosial kami terkait Advanced FEA Simulation for Design Validation, yaitu nanti kita akan secara lebih detail mengulas bagaimana simulasi untuk validasi desain model kita ya. Itu di hari Jumat besok ya Bapak Ibu jam 1 siang. Jangan lupa mendaftar terlebih dahulu jika ingin mengikutinya. Oke, sepertinya juga sudah habis pertanyaannya, tidak ada ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Alfian dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di webinar kita hari ini. Semoga masih ada pertemuan kita lagi ya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk ikut di agenda-agenda kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria undur diri. Kami tutup ya Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di workshop besok Jumat nih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.